sistem pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe guys jika suka karya konten kami. 1. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Pembangkit listrik tenaga panas bumi ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pembangkit listrik yang lainnya. Untuk penggerak turbin uap penghasil listrik di Indonesia memiliki keuntungan karena negara dengan banyak gunung berapi. Tahapan konstruksi PLTP bumi akan dibor atau didrill untuk mendapatkan uap air yang panas alami dari dalam bumi. Sistem ini sering disebut geotermal atau sumur produksi. Ketika air uap panas yang telah dihisap dari dalam bumi akan diarahkan kepada turbin uap untuk disuplaikan listriknya ke generator, lalu sisa air yang dari turbin akan ditransferkan ke kondensator. Air hasil suplai dari turbin uap ke kondensator kondisinya itu masih berupa air bersuhu panas tinggi. Air dari kondensator ini akan disuplaikan kembali ke cooling tower atau menara pendingin. Nah guys, jika kalian ingin tahu apa sih cooling tower ini, kalian bisa lihat di video kami sebelumnya di channel kami. Di situ kami jelaskan sedetail mungkin. Nah, setelah melalui tahap dari menara pendingin, airnya akan disuplaikan kembali ke kondensator untuk dipanaskan kembali. Setelah itu akan ditransferkan kembali ke turbin uap, dan dua proses dari menara pendingin ditransferkan ke pembuangan injektor. Seperti inilah guys sekilas tentang sistem kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. 2. Pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTU. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga gas uap menggunakan air demin, yaitu air yang telah dihilangkan kadar mineralnya lalu disuplaikan ke HRSG untuk menciptakan uap. Hasil dari air demin yang telah dipanaskan dari HRSG, uapnya akan masuk ke turbin uap untuk menghasilkan daya listrik. Proses PLTGU produksi menggunakan dua siklus terbuka open cycle dan siklus tertutup closed cycle. 3. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU mungkin cara kerjanya tidak jauh berbeda dengan pembangkit listrik tenaga gas uap. Untuk memproduksi menghasilkan listrik agar bisa dinikmati di beberapa tempat, adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang seporos dengan turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari uap panas kering. Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan berbagai macam bahan bakar terutama batu bara dan minyak bakar serta MFO untuk startup awal. Sekilas tentang proses PLTU beroperasi. Produksi listrik tahap pertama menggunakan air demin water lalu dipompakan ke hot well lalu transfer kembali kondensat pump. Setelah itu ditransfer kembali masuk ke dehydrator. Setelah itu akan ditransferkan ke boiler. Nah, di boiler ini air akan dibakar dipanaskan sampai keluar uap. Setelah dari boiler, uap akan masuk ke turbin uap. Nah, hasil pengolahan dari turbin ini adalah listrik dan disuplaikan ke generator. 4. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA adalah salah satu sumber energi terbarukan yang ketersediaannya bisa diperbarui dan tidak menghasilkan emisi. Hanya dengan memanfaatkan energi potensial dari energi air bisa mendapatkan energi listrik yang bisa dipakai untuk keperluan sehari-hari. Pada dasarnya, proses yang terjadi pada PLTA adalah perubahan energi potensial yang berasal dari air menjadi energi kinetik, lalu diubah lagi hingga menjadi energi listrik. Perubahan energi tersebut sangat bergantung pada jarak jatuhnya air ke turbin dan jumlah air yang mengalir. Jika jarak jatuh air semakin tinggi, maka semakin banyak air yang mengalir turbin sehingga energi yang dihasilkan semakin besar. Aliran sungai dengan jumlah debit yang besar ditampung dalam waduk berbentuk bendungan. Kemudian, air tersebut dialirkan melalui saringan power intake dan masuk ke dalam pipa pesat penstop. Pada ujung pipa dipasang katup utama untuk mengubah energi potensial air menjadi energi kinetik. Air yang mempunyai tekanan dan kecepatan tinggi, energi kinetik, diubah menjadi energi mekanik dengan dialirkan melalui sirip-sirip pengarah hingga mendorong runner yang terpasang pada turbin. Gaya jatuh air yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Turbin air kebanyakan bekerja seperti kincir angin dengan memanfaatkan air untuk memutar turbin. Selanjutnya, turbin mengubah energi kinetik yang disebabkan gaya jatuh air menjadi energi mekanik. Generator yang terhubung dengan turbin ikut berputar ketika turbin berputar. Hal itu menyebabkan generator dapat mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi
listrik yang menghasilkan listrik. 5. Pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu. Cara kerja pembangkit listrik tenaga angin. Suatu pembangkit listrik dari energi angin merupakan hasil dari penggabungan dari beberapa turbin angin sehingga akhirnya dapat menghasilkan listrik. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini yaitu awalnya energi angin memutar turbin angin. Turbin angin bekerja berkebalikan dengan kipas angin, bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Setelah itu di sekeliling poros terdapat stator yang bentuk fisisnya adalah kumparan-kumparan kawat yang membentuk loop. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya terjadi karena perubahan fluks ini akan dihasilkan tegangan dan arus tertentu. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini disalurkan melalui kabel jaringan listrik untuk akhirnya digunakan oleh masyarakat. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini berupa AC alternating current, yang memiliki bentuk gelombang kurang lebih sinusodial. Energi listrik ini biasanya akan disimpan ke dalam baterai sebelum dapat dimanfaatkan. Cukup sampai di sini dulu guys, jumpa kita, jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga informasi dari kami bisa menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.